Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diva Kurniawan. Saya absen 15 dari kelas MIPA 5 semester 6. Tujuan saya membuat video ini adalah saya ingin mengulas buku novel fiksi yang berjudul Inestable, karya Eko Ivanowinata, diterbitkan oleh Puzzle Books pada tahun 2018. Inestable, sebuah novel fiksi yang menceritakan perjalanan cinta dua sejoli, Nakula dan Aluna, yang menjalani LDR selama 3 bulan, dan kemudian dipertemukan kembali di sebuah SMA favorit di Bandung. Hubungan mereka kembali indah dan harmonis. Namun, karena sifat Nakula semakin tidak menyenangkan, membuat hubungan keduanya retak. Ditambah dengan kehadiran sosok Aurel, cewek Amerika yang tiba-tiba masuk ke kehidupan Nakula, membuat suasana hati Aluna berubah. Nakula merupakan anak kembar dari Aisyah dan Manuel. Saudara kembarnya bernama Sadewa. Nama keduanya sebenarnya bukan Nakula dan Sadewa, melainkan Benua dan Samudra. Namun, karena adanya peristiwa menyedihkan yang menimpa keluarga mereka, membuat Aisyah mengubah nama keduanya. Setelah retaknya hubungan mereka berdua, Aluna maupun Nakula menjalani kehidupan seperti biasa. Namun, sikap Nakula kepada Aluna yang sudah berubah dan cenderung tidak peduli membuat Aluna semakin sakit hati. Karena tak bisa dipungkiri bahwa rasa sayang Aluna untuk dirinya masih sama seperti semula. Hanya satu saja yang membuat mereka harus menyembunyikan rasa tersebut. Namun, siapa sangka, Nakula justru menyuruh Arjuna, orang yang selalu membuatnya cemburu setiap kali melihatnya berdua bersama Aluna, untuk menggantikan posisinya, yaitu membujuknya untuk mendekati Aluna dan menjaganya. Hal tersebut bukan membuat Aluna senang, melainkan sebaliknya. Aluna makin jengkel dan marah kepada Nakula, dan kesal juga terhadap Arjuna karena dia mau menuruti perkataan Nakula. Setelah lama, Aluna berusaha untuk move on, ternyata usahanya sia-sia. Ia tetap saja tidak dapat membohongi perasaannya terhadap Nakula. Akhirnya, ia pun mencari tahu mengenai segala hal yang telah ditutupi Nakula saat ini terhadap dirinya. Dengan bantuan para sahabatnya, akhirnya Aluna tahu sebenarnya. Sosok Aurel yang membuatnya bertanya-tanya selama ini ternyata mantan Nakula. Ia mengetahuinya dari Bella yang juga mantan Nakula. Selain itu, ia juga tahu kalau Aurel merupakan adik tiri dari Nakula saat ia mengunjungi rumah Nakula terakhir kalinya, sebelum akhirnya Nakula pergi ke Seville karena permintaan ayahnya yang kondisinya semakin kritis. Aluna hanya dititipi pesan yang terangkai apik pada sebuah binder hitam yang ia dapat dari tangan Aurel. Betapa teguresnya hati Aluna saat ia tahu semuanya, tapi ia justru ditinggal oleh Nakula. 18 setelah kepergian Nakula ke Seville, Aluna mencoba tegar menjalani hari-harinya dengan cara menjadi panitia MOS di sekolahnya. Pada saat itu juga, Aluna teringat masa pertemuan pertamanya dengan Nakula saat ia diberi balon olehnya. Di tempat yang sama, Aluna duduk manis sembari merangkai kata-kata indah pada binder hitam yang tak lain adalah pemberian kekasihnya, yaitu Nakula. Buku Inestable ini memiliki beberapa keunggulan. Yang pertama yaitu cover yang begitu menarik dengan sederhananya mampu memikat daya tarik orang yang melihat buku ini. Contohnya seperti ini. Yang kedua, pemberian ilustrasi di sela-sela halaman membuat buku ini semakin menarik. Yang terakhir yaitu, isi novel kebanyakan adalah cerita tentang percakapan, sehingga memudahkan pembaca yang tidak terlalu menyukai permainan kata yang terkesan berbelit-belit. Selain itu, buku Inestable juga memiliki beberapa kekurangan. Yang pertama yaitu, melihat dari isi buku ini, kalangan pembaca yang dianjurkan adalah remaja dan di atasnya. Karena jika untuk anak-anak, imajinasinya belum sampai untuk membaca novel seperti ini. Yang kedua yaitu,
latar ceritanya terkesan monoton dan biasa saja. Yang terakhir yaitu terlalu banyak istilah asing dalam buku ini yang sulit dimengerti oleh pembaca. Ada pula manfaat membaca buku Instabil ini, yaitu yang pertama, memberikan pengajaran secara moral terkait cinta, persahabatan, serta hubungan keluarga. Yang kedua yaitu meningkatkan kemampuan mengolah emosi. Yang ketiga yaitu dapat mengurangi situasi kebosanan. Yang keempat, membangun lebih banyak bahasa atau kosakata. Yang kelima yaitu mampu mengenali diri sendiri dan orang lain. Yang terakhir adalah melatih konsentrasi kita berpikir. Kesimpulannya, menurut saya, yaitu buku ini layak untuk dibaca, terutama untuk remaja yang senang membaca fiksi. Karena selain covernya yang menarik, isi cerita dalam buku ini juga benar-benar membuat siapapun ingin membacanya. Sosok Dwes Jolie yang karakternya sangat kuat itu membuat pembaca ingin selalu jatuh cinta sekaligus benci berkali-kali. Selain itu, banyak juga nilai moral yang dapat diambil dari buku ini. Harapan untuk penulis semoga segera meluncurkan kelanjutannya dari cerita ini, karena akhir ceritanya masih menggantung dan membuat penasaran pembaca. Terima kasih. Ayo, mulai sekarang kita mulai membaca buku. Membaca bagi pikiran seperti olahraga bagi tubuh. Makin banyak kita membaca, semakin banyak kita memperoleh informasi. Dengan begitu, wawasan kita semakin luas. Saya Diva Kurniawan, absen 15 dari kelas MIPA 5 semester 6, mengucapkan terima kasih.